menurut saya itu public speaking itu sulit. Kenapa sulit? Karena kalau kita berbicara ke orang banyak itu memang membutuhkan mental biasanya, mental atau apa, cara ngomongnya harus gimana, harus ditata juga, nanti kalau ngomongnya salah jadi omongan. Nah, seperti itu. Menurut saya public speaking itu sulit. Apa kok sulit? Karena dalam berbicara di tempat umum itu kita harus mempersiapkan beberapa hal. Beda dengan kita berbicara dengan sesama teman. Berbicara di tempat umum itu harus mempersiapkan materi yang akan kita bicarakan. Dan yang paling penting dalam berbicara di depan umum itu adalah mental. Mental harus siap, karena kalau mental kita tidak siap, kita berbicara di depan umum itu semua materi yang kita kuasai akan hilang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, alasan saya kenapa kok public speaking itu sulit. Terima kasih. Menurut saya, public speaking adalah suatu hal yang bisa dilakukan semua orang asalkan kita tidak membatasi dirinya sendiri. Apabila kita sudah membatasi dirinya sendiri dalam arti saya malu, saya nggak bisa, dan sepertinya nanti kalau misalkan salah, aku bakal menerima suatu justifikasi negatif nih dari banyak orang. Kalau orang sudah membatasi dirinya seperti itu, otomatis dia nggak akan pernah maju dan dia nggak akan pernah bisa melakukan apa yang diinginkan, termasuk dengan public speaking. Karena public speaking kunci dasarnya adalah satu, percaya diri dan yakin. Berbicara tentang public speaking, menurut saya itu merupakan suatu hal yang sulit pada saat kita pertama kali melakukannya. Karena pada saat kita pertama kali melakukannya pasti akan timbul perasaan yang malu, perasaan yang tidak enak karena belum terbiasa dengan public speaking. Materi-materi yang akan kita sampaikan apa belum tersusun dengan baik, kemudian harusnya seperti apa, itu hanya pada saat pertama kali kita melakukan public speaking. Tapi dengan adanya proses, ketika kita akan berusaha, ketika kita akan berproses, maka semuanya akan bisa menjadi lebih baik. Membaca artikel itu akan menambah literasi kita, kemudian mental kita akan terbentuk sendiri ketika kita berproses dalam hal tersebut. Ada pertanyaan seperti itu. Kalau menurut saya sendiri, public speaking itu hanya butuh yang namanya keterbiasaan. Itu aja, keterbiasaan, biasa. Memang awalnya kalau kita belum biasa, masih baru 1-2 kali, itu pasti akan timbul rasa grogi, isin, keringat dingin bahkan seperti itu. Tapi itu semua wajar, itu semua menurut saya wajar. Nah, butuh yang namanya kebiasaan, harus dipaksa. Jangan takut, jangan grogi, jangan malu. Walaupun awalnya seperti itu, tapi harus kita paksa sehingga nanti lama-kelamaan akan terbentuk mental yang tanpa malu, tanpa grogi. Itu jadi butuh latihan terus menerus, tidak hanya 1-2 kali, tapi harus terbiasa. Itu aja kuncinya, keterbiasaan ya. Kalau sudah terbiasa ya, kunci yang kedua adalah menguasai materi. Sehingga yang akan dibahas di public speaking itu apa ya, harus menguasai materi, atau dalam artian harus mempunyai wawasan yang luas. Kalau kita punya wawasan yang luas, menguasai materi, maka di depan publik kita akan bisa berbicara. Itu aja ya. Yang penting satu, biasa. Terus dibiasakan. Walaupun awalnya grogi, malu, isin, bahkan keringat dingin, tapi harus dipaksa. Yang kedua, kita harus memperbanyak wawasan dan menguasai materi kita. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut aku public speaking itu sulit karena kita harus menyiapkan materi dan menyiapkan mental yang besar untuk bisa berbicara di depan. Nah, setelah di depan pun kita harus benar-benar fokus dengan materi apa yang akan kita sampaikan.
Karena kalau blank sedikit itu biasanya akan ada beberapa materi yang tertinggal atau yang tidak tersampaikan. Maka dari itu lebih ke pede atau enggaknya kita berbicara di depan, itu yang sulit di public speaking. Welcome back to Budi Karya Podcast. Oke, untuk kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol santai bersama Atika dan Maulana. Bang Mai, panggilannya Bang Mai. Di konten kali ini kita akan ngobrol tentang public speaking yang mungkin beberapa hari yang lalu sudah kita infokan yang melalui media sosial bahwa akan ada konten public speaking, dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Sebelum menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, kita mungkin ada sedikit bersharing pengalaman ya. Sharing pengalaman dari kita bertiga tentang public speaking yang sudah kita alami selama ini, gitu kan. Mungkin bisa dimulai dari yang paling merah sendiri. Bang Mai, gimana? Public speaking udah sampai di depan presiden kah? Di kementerian mungkin? Presiden mahasiswa ya. Di depan rektor juga sudah ya. Pak Wali belum. Mungkin latar belakangnya dulu. Latar belakang. Oke ya. Kenapa bisa public speaking di depan umum kayak gitu? Oke, mungkin sebelumnya kenalan ya. Tadi sudah disebutkan saya itu Maulana Ainul Yakin ya. Biasanya sih saya di belakang ya, di belakang layar ya. Mungkin ini untuk pertama kalinya saya masuk konten ya. Ini pertama kalinya. Ini pertama kalinya. Di sini mungkin saya akan sedikit sharing ya tentang pengalaman awal semula itu saya bisa public speaking itu ya bukan dikatakan lahir atau ahli ya. Dulu awalnya itu karena memang itu sebuah kebutuhan. Ketika saya masuk di jenjang perkuliahan, kok dirasa-rasa hal itu memang perlu dan sangat dibutuhkan nantinya kita sudah tidak berkuliah lagi ataupun terjun di masyarakat seutuhnya. Awalnya saya diiming-imingi katanya suruh masuk organisasi, ada nanti pelatihan public speaking sebagainya. Terus saya ikuti, ya tergoda. Dari mana awalnya udah minat pengen bisa public speaking gitu? Sebenarnya bukan bisa public speakingnya, tapi untuk mengalahkan rasa kurang kepercayaan dirian saya itu. Melawan diri sendiri. Khususnya dalam ketika ngobrol di depan audiens. Makanya dulu saya STM kan banyaknya laki-laki. Yeah. Ketika masuk di dunia kampus kok banyaknya perempuan gitu. Terus kan frekuensi ataupun tekanannya beda gitu. Akhirnya itu menjadi sebuah tantangan. Dulu pertama kali belajar public speaking itu diajarkan oleh kakak tingkat, bukan oleh dosen ya. Jadi lebih lewat organisasi. Diajari oleh kakak tingkat itu dulu suruh baca, terus suruh mempresentasikan dengan mimik wajah, gerak tangan, dan itu perlu yang namanya apa? Paksaan dalam diri. Itu untuk organisasi apa? Itu HMJ dulu, HMJ di himpunan mahasiswa jurusan belakangnya nggak usah sebutinnya ya, pantas. Kalau bilang PAI tapi kok gini orangnya. Gitu. Setelah itu saya terapkan pada saat perkuliahan dari awal semester sampai akhir, dan itu saya kasih jenjang. Awal itu saya paksakan diri untuk bertanya sampai akhirnya bisa untuk menambahkan berdasarkan apa yang saya baca. Sekilas tentang itulah, ininya sangat manfaat dan sangat berguna sekali lah nantinya ketika kita sudah benar-benar terjun di masyarakat ya, saat kayak seperti ini. Di kerjaan pun kan saya juga di bidang pemberdayaan masyarakat, dituntut harus bisa tapi dari ketemu dengan itu ya. Ya gitu, kalau sudah ngomong itu pengennya ngomong terus gitu. Yang dihadapi ibu-ibu, mama atau ibu-ibu, bapak-bapak memang beda sekali ketika kerja di masyarakat. Yang ngotot-ngotot kan harus. Tapi ketika ngobrol dengan ibu-ibu sama bapak pasti beda ya? Beda. Perempuan katanya lebih banyak mulutnya. Artinya gampang lah ketika ngobrol berucap gitu. Gosip. Itulah mungkin sedikit itu ya, mungkin bisa dilanjutkan di sesi question atau tanya jawab.
Oke, mungkin selanjutnya dari Mbak Atika. Gimana untuk pengalaman sejarah? Kenapa sih public speaking itu perlu menurut kamu kayak gitu? Kenapa public speaking itu perlu? Nih ya, semua orang pasti bisa ngobrol, Ya, bisa ngomong, bisa ngomong. pokoknya ngomong sama ngobrol itu udah pasti. Kecuali mungkin yang tuna pendengaran ya, bisu gitu, tunarungu. Tapi manusia pada umumnya yang normal itu bisa ngomong. Cuman nggak semua orang tuh bisa ngomong di depan audiens yang banyak, apalagi untuk menyampaikan value gitu kan. Karena aku sendiri yakin di dalam public speaking itu pasti ada value-value yang ingin disampaikan. Nggak mungkin kan kita ngomong dari A sampai Z terus tapi nggak ada value-nya gitu. Fakta ya, yang pertama kalian harus tahu, aku tuh orangnya pemalu banget. Pemalu, Beneran. oke, pemalu ya. Antara pemalu sama malu guys. Ini di tempat kamu. Itu kan sekarang. Dulu tuh Dulu pemalu banget tadi. Oh, SD. Sama. Ya mungkin ya. Enggak, aku gak percaya dua orang ini. Dua orang ini pasti dari kecil kalian, iya kan, udah agresif. Kecil nakal. Iya, Pokoknya pemalu gitu untuk bisa nggak malu-malu lagi itu mungkin kuliah ya. Karena kuliah di samping organisasi juga pas kuliah kita harus presentasi gitu. Iya. Dan kalau presentasi enaknya kita ada bahan. Jadi ngomong pun minimalnya tuh kita ngomong tentang bahan itu meskipun kita nggak jago-jago banget dalam ngomong. Jadi belajarnya tuh dari situ sih. Nggak punya kelas khusus atau nggak ngikutin kuliah khusus tentang public speaking, tapi menurutku yang paling berpengaruh itu pengalamanku dapatnya dari kuliah sama dari ya Organisasi juga. Kalau Atika organisasinya yang di Halo Imawan dan Imawati. Imawati dari IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke. Lebih banyak jadi MC sih, jadi kalau MC kan juga ada sedikit ilmu public speakingnya lah, walaupun udah MC kan berarti terstruktur harus gitu. formal gitu ya. Ya, Formal. antara formal tergantung ini situasi. Dengan situasinya. Sekarang Mas Nail, Oke, dari saya sih ini apa ya? dua orang ini orang-orang penting loh guys. Satunya menteri gitu, satunya mantan presma. Ini presma juga gitu. Jalan gagal ya. Aku mau nggak apa? mau nyalon, memang nggak mau dulu. Cuman disuruh maju ntar nggak mau. Kurang apa ini ya? Oke, kalau dari saya sih awal bisa sebenarnya dulu banget itu saya pemalu lah. Malu karena Sama. apa ya? Kentang dulu kan masih kentang. Ya, dulu Masih aduh. kentang gitu kan. Dalam Dulu arti masih noob ya? Masih noob lah, masih noob belum. Sekarang pro udah gitu. pro. Dulu itu pas awal-awal itu pas masuk SMA sih, masuk SMK terus kelas 1 itu kayak pemalu banget karena di tempat saya sekolah itu Dan cowok. banyak ceweknya. Jadi satu kelas itu cewek itu ada 31, cowok itu cuma 5. SMK 2. SMK 2. Iya. Cowok Gimana cuma Mas 5, kalau Anda cewek juga? itu 31 itu bertolak belakang dengan tempat Anda bersekolah. Dulu kalau STM itu ya paling suka kalau lewat depan SMK 2. Oh gitu ya. Memang sih, Bang. Kaum Suka hawa ya. yang bikin hati bahagia. Saya kira Karena suka kalian jajan. dapet ya di sekolah. Sekarang nggak bisa. Itu sih awal di situ, terus diajak teman ikut pramuka, ke pramuka di situ oke, kan, oke. ya, ikut pramuka. Iya, Jadi Kok pengurus inti kok Mas. saya dari di CGTO dulu, Sigiato Kegiatan Oh. di Bandara. Jadi pada saat itu ya sering ngomong di depan umum, di depan seluruh ini kan siswa kelas 1 kan yang pramuka itu wajib itu. Nah di situ pertama kali ngomong sih saya paksakan untuk ngomong, entah itu saya ngomong apa, disuruh temen terus lanjut, dan akhirnya ya terbiasa ngomong di panggung, Jadi intinya sih lebih ke keterbiasaan kita lah ngomong di panggung. Iya, terbentur. Terbentuk. Nah setelah itu ikut di organisasi di sekolah, lanjut ke kampus. Di kampus sama juga harus dituntut untuk public speaking juga. Nah
di kampus sebenarnya lebih banyak ya public speakingnya daripada di siswa yang menjadi Banyak siswa itu, ya. maaf. Karena untuk Ya, presentasi, untuk fasilitatornya. presentasi, terus juga untuk diskusi itu harus pintar-pintar ngomong lah. Dan juga public speaking kan juga suatu kemampuan yang memang dibutuhkan untuk saat ini kayak gitu. Untuk era sekarang itu public speaking juga perlu. Kayak gitu sih kalau pengalamanku sih. Untuk pengalaman ngomong di depan umum sih paling pada saat sambutan, mengisi materi, sama ya diskusi-diskusi sama menjadi MC juga. Bisa ngisi materi kayak pro player gitu. Materi apa ya? Materi apa Mas biasanya Mas? Dulu itu materi persidangan organisasi. Oh, oke. Itu di Tata cara depan, sidang ya? iya tata cara itu pada saat itu latihan LKMM. Oh iya. Latihan latihan manajemen keterampilan mahasiswa. Pokoknya yang kayak kepemimpinan gitu Iya, kan. kayak itulah. Itu ada 600 mahasiswa sih di situ. Oh. 600 mahasiswa. Ya biasa aja sih ya, karena ya intinya kan kita harus menguasai materinya dulu kan. Kalau nggak menguasai materinya kita ngomong di Bandung ya dan Saya paling gitu kan. paling tegang itu ketika mungkin masih bahasanya itu aspek atau pasca atau penerimaan mahasiswa baru. Iya, orientasi ya. Dulu kan saya jadi ketua SC gitu. Dari komitenya. Nah, itu kan ketika disuruh sambutan depan hampir 2.500 mahasiswa. Oke lah, 2.500 mahasiswa. Iya. Itu emang tapi pengalaman luar biasa sih. Artinya itu jadi biasa ketika kita udah terbiasa gitu. Ya setuju. Dan kalau tidak pernah mungkin ketika di hadapan itu bisa jadi nanti ngopol. Tapi Terang gitu kan, blank. orang yang pro pun kalau nggak pernah diaplikasikan mungkin juga bisa Karena enggak semuanya enggak bisa instan gitu loh. Kita langsung ngomong di bangun itu enggak bisa, harus latihan dulu kan. Dan juga jam terbangnya juga harus tinggi gitu kan. Kadang juga public speaking itu juga spontan. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Ya, Yang kalian hadapi itu manusia yang makan nasi juga gitu loh. Ya. Karena saya ada pengalaman saya menjadi siswa di sekolah itu, ketika ujian praktek itu saya diomong sama tim penilainya, pengujinya. Kamu takut nggak sama saya? Saya di depan. Nggak takut saya Bu. Kenapa kamu nggak tahu? Karena jenengan juga makan nasi, saya juga makan nasi. Oh. Saya gitu di depan. Oke bagus ya. ya. Oke bagus. Ya itu yang harus diterapkan di diri kita ya. Yang di depan kita itu bukan monster, bukan zombie atau bukan yang menakutkan gitu. Mungkin kalau tatapan yang tajam Membunuh. Gitu kan. Malah lebih ngeri tatapan mantan ya. Ya mungkin kalau mantan kamu di depan gitu kan. Kamu lagi Padahal dia ngomong. senyum ya, padahal dia senyum tapi. Waduh. Jadi tatapan karena takut sudah bersalah. Merasa bersalah. Enggak. Jadi ambil ya. Ambiar ya. Ya itu sedikit pengalaman lah dari kita bertiga. Mungkin kita masuk ke tips ya, tips mungkin dari tips-tipsnya itu. Benar, jadi karena kita udah bikin pertanyaan. Mungkin aku ada bacain. berapa yang bertanya? Ada 100 berapa? 1059. Wow. Tapi kita ambil berapa sen? Kemarin sampai HP ku itu ngadeng gitu. Ada Luar pertanyaan. biasa ya Mas, itu hampir 1000-an. Ambil Kita jawaban. cuma 4 sen. Kita maaf ya yang pertanyaan belum bisa kejawab. Oh iya. Maaf ya. Dari 1.500-an kita ambil 3 ya. 4 kan ya. Kasihan Mama satu lagi. Yang 4. 4. Oke, 4 ya. 4. Pertanyaan pertama dari Mas Bahri. Mas Bahri. Halo Mas Bahri. Mana ketua Karang Taruna? Ya. Mantan ketua Karang Taruna. Katanya, gimana sih caranya biar nggak grogi ngomong di depan banyak orang? Karena kalau sudah grogi, apa yang sudah dihafal itu jadi blank. Oh. Gitu katanya. Jadi siapa dulu nih? Jadi saya udah. Gimana Mas? Jadi saya udah. Jadi mungkin Udah duluan kan kamu duluan sekarang. Oke. Semua orang pasti kalau pertama kali public speaking pasti. Gak usah pertama kali Mas, udah ribuan kali. Udah ribuan Kadang, kali, kadang. masih manusia. Kalau tips dari saya
saya sendiri sih, yang pertama sih percaya diri ya, itu paling penting. Percaya diri itu artinya banyak. Jadi percaya bahwa diri kamu itu bisa dan diri kamu itu mampu untuk menyampaikan informasi, itu penting. Dan juga banyak-banyak latihan dalam arti itu bukan latihan untuk di depanmu langsung, tapi latihan kita untuk di kaca mungkin. Gimana sih gini atau gestur kita sudah pas atau belum, kita rekam. Jadi kan kaca terus ada kamera depan mungkin kan, kita rekam gitu kan. Katanya pecah. Nah setelah kita rekam kita lihat lagi, oh ternyata saya kurangnya di sini, oh ini materinya kurang hafal di sini atau kurang paham di sini. Dan juga harus menguasai hampir 80% materi. Kan pertama kalau saya sih biasanya saya rangkum dulu ya, intinya saya pahami. Oke, jadi nggak bisa seluruhnya hafal kan, harus kita pahami dulu. Pahami sekitar 80%, oke lah kita paham. Jadi kita bisa improve. Nah dari 80% yang kita improve mungkin bisa jadi 100%. Karena dari seluruh materi yang kita rangkum pasti ada 1-2 hal yang miss. Karena ya manusia kan tempatnya salah ya. Dari 10 poin itu pasti adalah blank 1 atau 2 poin. Kalau yang pro mungkin ya tanpa Oke, yang pro malah ditambahin. Ya dari 10 poin jadi 12 poin karena improve-nya itu yang bikin dari 100% bisa 120%. Dari apa yang kita sampaikan menjadi lebih banyak lagi. Mungkin itu sih kalau tips dari saya sih. Sekarang dari Mas Mai, Bang Mai. Gimana Bang biar nggak grogi kemudian? Ketemu mereka. Oh iya ya. Oke. Mungkin yang tadi dijawab oleh Mas Nail itu lebih kepada persiapan awal ya, ketika biar tidak grogi. Nah kalau udah di panggung terus? Ini masalahnya kalau udah grogi ya. Mungkin tadi ditambahin sedikit terkait persiapan, kalau emang belum menguasai bawa teks itu nggak apa-apa ya, bawa rangkuman tulisan itu nggak apa. Ketika udah grogi kita lihat posisi kita itu lagi ngomong itu gimana di mimbar apa enggak gitu. Ketika kita di mimbar, ketika kita grogi kita pegang mimbar itu sendiri sampai retak. Oh iya benar. Aku pernah juga dinasihatin gitu, katanya kalau lagi grogi pegang aja meja. Pegang aja mejanya itu. Biar ngalir. Terus kamu sejenak berhenti, tarik nafas dalam-dalamnya. Terus keluar ya, keluar dari bawah. Tarik nafas. Terus ininya itu kamu tuh tenangin diri kamu. Sambil pegang mimbar. Berarti it's okay berhenti berapa menit atau detik. Kalau mic body harus ditekan dulu. Kalau kamu pingin ambil waktu berpikir, kamu coba tanya hajam. Acting ya? Pura-pura lihat jam lah ya. Pura-pura lihat jam. Ada mati mak gue. Kamu pembahasan lain mungkin kamu lihat objek siapa, kamu bahas sedikit tentang itu, nggak apa-apa gitu. Diselingi. Contohnya. Misal, oh itu bajunya bagus ya mas ya. Misal apa itu? Itu ya. Kalau nggak lagi di mimbar, kadang kita pas lagi bawa bolpen atau apa itu pegang erat dulu juga bisa. Ambil bolpen terus dipegang erat atau pegang mic-nya kan, kadang pegang mic atau kan kita ngomong kan kadang nggak pakai mic atau nggak di mimbar, kadang hanya langsung ngomong di depan. Nah itu seperti itulah sedikitnya. Jadi yang jelas tarik nafas, kamu tarik nafas biar kamu tuh tenang dulu, kamu tenang dulu gitu. Kondisikan diri kita sendiri. Kondisikan diri kita dulu. Jauhkan pikiran-pikiran negatif gitu. Iya. Itulah. Saya kira itu cukup ampuh itu. Itu kalau sudah terjadi grogi loh ya. Gitu. Ketika emang persiapan itu banyak sekali ya. Salah satunya yang sudah disebutin oleh Mas Nail. Kalau dari Mbak Tika ada atau enggak? Itu. Nah ini pertanyaan juga hampir sama guys. Yang kedua pertanyaannya? Dia juga hampir sama sih. Sama tentang nervous juga. Cara mengatasi nervous. Nervous itu alias grogi, alias dedek, gemeteran. Ya itu sama ya guys. Sama. Mungkin nomor 3. Apa aja sih tips-tips untuk bisa tampil percaya diri ketika kita public speaking? Ini aku mau dulu ya. Iya. Aku Kamu semua lah ini. Kan 2 orang udah jawab ya. sebagai perempuan mungkin yang paling perempuan. penting itu penampilan. Pede nggak pede itu
tergantung dari penampilan dan apa yang mau kita sampaikan. Misal apa yang mau kita sampaikan itu udah mateng gitu, kita udah hafal, tapi misal kerudung kita melewat atau apa kita melewat, itu kan jadi mengganggu konsentrasi dan jadi nggak pede. Malah kita fokusnya ke penampilan kita yang membuat kita sendiri nggak comfort gitu. Makanya sebelum public speaking itu ada baiknya kita mempersiapkan penampilan kita tuh senyamannya kita. Jadi jangan, ya boleh mengikuti tuntutan dari pemohon ya, atau peminta undangan atau seseorang yang minta kita untuk gitu ya. public speaking, tapi tetap menyesuaikan dengan style dan gaya kita. Jadi nggak membuat kita itu merasa menjadi orang lain gitu. Even itu bagus, tapi kalau kitanya nggak nyaman kan gimana aja. Just mandi dulu ya. Oh iya dong. Jangan lupa mandi dulu. Yang cowok juga gitu, mungkin kalau buat cowok penampilan itu nggak penting apa penting. Ya menyesuaikan sih, siapa yang audiens ya, istilah kita di forum resmi atau enggak. Misal Tapi nggak terlalu sih kalau cowok ya, paling lebih ke baju gitu. Kalau ya, saya kan harus ini ada perlunya. Kalau make up enggak. Ya kalau cowok kan enggak, kalau make up juga nggak apa-apa. Kalau ini pakai baju rapi itu sudah bikin saya. iya kalau cowok Ya, kayak gitu ya. mungkin itu hal kecil ya, tapi yakinlah Iya, itu bisa membuat percaya diri kalian meningkat banyak lah ya. Terus jangan lupa senyum apapun, whatever. Iya. Berikan kesan awalnya. Yang indah ya, betul. Jangan Ada gini loh ya, kita malah sih kalau lihat yang mau ngomong kok wajahnya udah serem gitu. Terus ngomongnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. intonasi berarti. Dia ada ekspresinya gitu kan lucu gitu. Kayak presentasi di kelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lama Lucu. Oh, iya. Kan ini slide kami. Mungkin itu tips buat menarik audiens itu mau mendengarkan kita, Mas. Iya. Soalnya kita udah presentasi atau capek-capek tapi nggak ada yang dengerin. Iya, malah sibuk main HP gitu kan nungguin. Itu ini aku kan antara- dapat sertifikat gitu. Antara dua sih, antara memang audiensnya yang lazy, yang males buat dengerin kita, dan kitanya mungkin yang kurang kayak menarik buat mereka. Oke, ada tambahan lagi nggak buat percaya diri? Mungkin percaya diri ya, mungkin yang jelas itu adalah penguasaan materi atau Iya. apa yang tidak kita sampaikan. Jadi persiapan materi itu tidak hanya kita sebelum kita tampil, kita baca dulu, enggak, tapi dari awal kita posisi itu jadikan sebagai bekal nanti kita ketika dihadapkan dalam posisi kita harus ngomong gitu. Misal kita belajar mendengarkan orang lain ngomong, Iya. terus Iya. Itu awal basic banget sih. informasi. Gimana kita mau sosial. pintar ngomong di depan umum, tapi kalau ada orang yang lagi ngomong di depan umum malah kita abaikan gitu kan. Yang jelas banyak referensi lah gitu ya. Soalnya ketika kita ngomong itu kadang awalnya kita sudah rencanakan ini, tapi bisa saja melebar ke sana. Kalau ngidul ya. Iya. Gitu. Itu tapi juga harus diperhatikan juga, kadang kita ngomong bangun tidak sesuai dengan tracknya gitu loh. Kita ngobrolin ternyata kita sampai Z, itu juga tidak bagus juga ya. Jadi inti dari informasi kita itu malah melenceng jauh banget. Kalaupun itu untuk selingan, ya selingan itu kan tidak sampai setengah jam, ya. Selingan paling kan 15 menit kita masuk lagi ke track kita. Kalau kita akan informasi tentang COVID-19, nanti sampainya ke pengangguran sampai ke bansos sampai ke prakerja. Itu kan enggak, ini kan COVID ya jangan selingannya jangan sampai larang banyak. Ya, ini nyeleweng tapi ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Jangan sampai lost doll lah ya gitu. Lost doll. Terus satu lagi ya, kita juga perlu adanya seseorang yang mungkin menjadi inspirasi. Inspirator ya. Role of model. Kalau dulu itu saya pengen jadi seperti dia, karena dari cara ngomongnya, menyampaikannya itu kok asik gitu, akhirnya kok aku ingin ada motivasi sendiri akhirnya gitu. Siapa kalau dari Dulu yang saya hubungi dulu adalah Pak Abdul Azim gitu. Itu sekarang dosen, dulu itu senior, tapi senior sudah sekali gitu. senior apa? Di organisasi HMC gitu. Di PMI juga beliau juga aktif gitu, di kota juga aktif gitu. Intinya
menjadi inspirator lah buat saya sendiri. Mungkin untuk yang lain yang mungkin beda gitu. Beda semua Pasti orang ada, beda. pasti ada sosok lah. Seperti itu. Nah, lanjut lagi ya Lanjut, guys. oke, pertanyaan keempat tadi. Ke 1005. Keempat ya. Keempat. Keempat dari 1500. Mohon maaf ya. Tapi ini hampir sama sih pertanyaannya. Bagaimana cara kita untuk bisa berbicara di depan umum tanpa merasakan malu ataupun minder? Emang nggak sih minder itu aliasnya Minder ya. Kekurangan kepercayaan diri ya. Minder kayak gitu sih. Jadi tidak percaya bahwa diri kita mampu. Itu kan mungkin pengertian minder kan kayak gitu. Tidak percaya bahwa diri kita mampu, sama memang diri kita nggak mampu karena Kurang kitanya nggak belajar, itu mirip-mirip sih. Jadi Kalau kamu sudah belajar ya harus percaya itu diri. jangan menjadikan alasan aku kurang percaya diri, karena emang lunya aja yang nggak mau belajar. Kalau kita sudah belajar, kita sudah latihan, ya mindset kita ya kita mampu untuk berbicara gitu. Kita mau masuk materi ya mindset kita mampu. Dan kita di sini tuh bukan yang ahli-ahli banget, Iya, ya. kita sharing cuma lah, sharing pengalaman dan tips saran solusi. Iya. Kita juga banyak kekurangan ya. Masih banyak lah, masih kita- grogi karena salah satunya memang karena tidak menguasai. Yang jelas kalau tidak menguasai materi itu bikin bingung sekali. Iya, betul. Jadi paling penting itu emang penguasaan materi. Kita sudah belajar, kita sudah mempersiapkan, terus kita mencoba. Soalnya jam terbang itu diperbanyak lah gitu. Entah Iya, itu benar. kita lewat forum kecil atau Kalau ada diskusi ya ngomong kayak gitu kan, entah itu pendapat apapun lah. Dapat dia setuju. Nah itu ya entah itu saya setuju dengan pendapat Anda mas, ya udah gitu, tahu mulai dari situ lah. Jadi jangan diem toh gitu. Kadang tuh gini, aku tuh punya pendapat, tapi Nah, aku pendem gitu, nggak usah, terus bilang malu sama gitu. bilang sama teman Tapi sebelah, kan ngomongin. itu kayak bener gini, tapi bener gitu kan. Udah diomongin aja gitu. Ya, jangan dipendem. Di dalam diskusi ya atau dalam rapat kamu punya pendapat, diomongin aja. Jangan takut salah kayak gitu. Kalau salah pun ya jangan baper gitu kan. Kalau pendapat kamu dibantahkan, ada pendapat yang lebih bagus ya. Ya, it's Ya udah, it's okay gitu. Itu kan hak semua orang lah untuk berpendapat. Kan udah diatur dalam undang-undang. Oh gitu ya. Tapi memang Hak untuk berbicara. itu butuh proses ya untuk menerima sesuatu itu dengan Lapang dada. itu. Kalau saya juga pernah gitu. Jadi saya berpendapat dan ada Jadi yang pada bagus. curhat nih. Ya udah gitu loh. Oh, kalau berpikir secara logika memang pendapat dia lebih bagus kayak gitu. Ya udah. Soalnya ya mungkin kamu benar, tapi kan belum tentu yang punya kamu lebih tepat. Nah, gitu. Mungkin dia lebih tepat. Jadi sebenarnya kita positif thinking dulu lah gitu. Jadi kalau saya sih lebih cenderungnya pendapat saya ini sebagai pancingan. Kadang kan kayak gitu, kita berpendapat tapi buat mancing yang lain untuk berpikir lebih jauh dari kita. Oh ini cocok ini jadi pemantik ini. Iya, pemantik itu namanya. Ya Kadang itu gitu. pura-pura kayak gitu ya. pendapat kadang orang saya berpendapat terus ada orang lain berpendapat pendapatnya udah bagus tapi lebih bagus lagi kalau ditambah seperti ini. Nah, gitu kan mungkin ada. Nah, itu apa ya tata bahasa lah, bagaimana kita ngerekal ataupun kita mana tapi dengan cara halus. Iya. Ya itu Itu ngeles. banyak lah. Ngeles. Makanya udah. Karena kita juga berpikir aku tuh berpendapat beda tapi biar tidak dalam menyinggung. Nah, Gitu. Kalau yang menyakiti kan itu nggak bagus pakai ini aja gitu kan. yang jelas kalian coba dulu untuk apa yang tadi kami katakan. Nanti tak rasa sepatnya mungkin kamu akan lebih merasa beda lagi kok beda apa yang tadi dikatakan oleh kita. Tapi kuncinya ikut organisasi ya. Ikut organisasi ya ini. Sebenarnya itu wadah paling tepat. Wadah paling tepat ya benar. Menurutku itu. Entah di kampung itu kan. Kalau komunitas juga bisa. Komunitas. Penting ada banyak orang lah, ada itu perkumpulan, karena kita mau ngomong kalau nggak kepada siapa ya kepada siapa gitu. Masa kita mau hanya sendiri sama tembok. Iya. Mungkin kalau penyiar radio ya kayak gitu ngomong sama mic ya. Tapi ya keren sih kalau penyiar radio itu lebih keren sih kalau. Jadi dia ngomong nggak ada orangnya.
ngomong sendiri. Gitu Mas. Itu kemampuannya. Orangnya di rumah. Iya di rumah. Dan dia nggak tahu kalau orang itu dengerin apa enggak, tapi dia tetap ngomong. Iya. Itu masuk public speaking nggak ya? Kalau dari pengertiannya sih enggak ya. Kalau public speaking pengertiannya kan di depan hal umum. Nah, itu makna audiensnya itu apa dulu? Audiens yang dimaksud audiens langsung atau audiens? Audiens itu apakah orang yang mendengar, apa orang yang nampak duduk di depan kita? Ini kan maknanya Ya tergantung itu, Iya. asumsinya aja. Karena kan kita tahu daerahnya kan teknologi ya, yang disebut publik itu kan luas ya, itu kan umum. Konsumen gitu. Netizen juga Konsumen publik kan. bacotan gitu. Netizen juga publik. ya kayak sekolah sekarang kan. Iya, sekarang kan juga sama kan. Kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu sih ya. Ada lagi pertanyaan? Aku dari aku nih, aku penasaran siapa atau apa audiens selama kalian hidup sampai sekarang nih, siapa audiens yang paling berkesan di hidup kalian? Jadi kan seorang public speaker itu punya audiens, siapa audiens yang paling berkesan? Kalau yang berkesan mungkin adik-adik dengan. Aduh, Soalnya gini, apa ya? Sadar dirilah dari segi kemampuan itu biasa, tapi ketika ngomong sama adik-adik itu mereka itu lebih antusias dalam mendengar, terus Karena takut itu kan. aduh, nah aku ngomongin kamu tidak dia itu bukan takut karena mereka itu baru tahu, Oh, baru iya. merasakan hal seperti itu. Iya. Karena di SMA jarang ya. gitu ya. Iya. Iya. Apalagi ketika diceritain tentang pengalaman ketika di kampus itu mereka wah. Wow, saya jadi tertarik. Semester 1 tertarik, semester 2 Kalau tapi kalau sudah berbicara secara ilmiah itu beda. Kita sudah tidak memikirkan itu lagi. Bagaimana bobot dari apa yang kita bicarakan yang lebih dipertimbangkan lah. Kalau aku sih audiens yang paling berkesan itu pada saat ikut di forum Jateng TI. Jadi ada forum BEM PTM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sejateng TI dan berbicara di depan presma-presma dari PTM Sejateng TI itu yang Mas di paling berkesan. salam terus Sudah demisioner semua. Keren sih itu paling berkesan. Terus juga di depan apa ya? Ya paling depan rektor pernah, depan Bulura. Oh yang itu ya. Bulura ya. Ya asalkan kita percaya diri sih. Bisa latihkan apa nih ya? Aku- Ini pasti Aku tanya juga, untuk Tanya untuk apa? Kalau ini harus di depan itu calon mertua. Kalau mertua itu ya Allah Itu belum tipsnya pernah. bagaimana gitu? Kalau aku enggak sama sih, pokoknya aku paling berkesan itu sama orang-orang baru Iya. yang dari berbagai daerah dan sebelumnya emang belum pernah aku kenal, karena menurutku lebih sulit kita public bener. speaking di depan orang baru kenal daripada di depan orang yang udah kita kenal. Aku berasa banget loh kalau di depan orang yang aku kenal aku kayak hahaha Lebih enjoy gitu, gitu ya. lebih enjoy cuma Dan dia jaga image juga waktu kenal ya. Sekarang. iya sih bener. Kalau yang nggak kenal tuh bener-bener harus tahu audiensnya juga seperti apa, mungkin itu sih. Dan jangan pernah nih ya, sharing aja, jangan pernah minder. Even kalian dari kampung misal, terus Iya. kalian bersaing dengan para Iya, speaker benar. dari kampus, itu tuh berbeda apa ya, berbeda audiens, bakal berbeda kemampuan gitu. Karena yang aku lihat sendiri, orang-orang kampus itu kalau disuruh terjun, aku nggak minum mas ya, bukan mas ya, pokoknya adalah di kampus itu kalau disuruh terjun ke masyarakat sedikit gagap itu, gagapnya karena audiens yang biasa mereka hadapi Yeah. adalah seorang intelektual, dosen dan mahasiswa. Tapi kalau di masyarakat dan di kampung kan yang kita hadapi adalah masyarakat, the real masyarakat itu. Mereka lah yang harusnya menyerap ilmu-ilmu kita dan menyerap apa yang kita temukan dari kita belajar di kampus. Jadi justru tuh lebih bagus sama orang kampungnya gitu. Kalau disuruh ngomong ya jelas lah ya. Jadi maksudnya pesan tuh jangan pernah minder. Mau kalian dari kampung, mau kalian dari hutan sekalipun. Dari hutan nggak bisa ngapain? ya jelas kan sudah menjadi mahasiswa itu ya tuntutan lah kan, apa ya, sudah jadi
jadi tanggung jawab lah sebagai ahli kontrol sosial. Kalau aku sih ada tips untuk audiens sih, malah untuk audiens. Oh, jadi buat para audiens. Kalau buat para audiens ada kata-kata seperti ini. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat intinya atau lihat apa yang dibicarakan. Jadi entah itu dari kampung, entah itu dari mana, Ya, betul. tapi lihatlah isinya. Jangan pandang dulu, si ayah ngomong dari ini, latar belakangnya nggak jelas. Oh, belum nggak- tahu apa nggak yang tahu. Yang diomongkan ternyata kan entah itu obat apa, gitu. Obat corona. Obat corona, obat anda gatal gitu. Obat Jadi lihat dulu. Jadi sekitar ada orang yang saya tidak suka sama dia ngomong ya saya tidak dengerin, itu salah. Itu salah. Karena kita menghargai orang lain itu sebenarnya kita menghargai diri kita sendiri. Iya. Dengerin dulu apa yang dia bicarakan. Kalau ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kalau saya sih lebih ke jadikan setiap orang yang kita temui adalah guru dan Iya. jadikan setiap tempat adalah sekolah. Jadi jadikan tiap buku yang kalian baca adalah ilmu. Oh, mantap. Iya. Artinya setiap siapapun yang kita temui pasti ada sisi baik yang Dan jadikan bisa panggung kita panggung itu sebagai untuk meningkatkan popularitas. Banyak sosial dong. I like it. Kan ini positif masa positif semua kan Oh, orang iya, semua. Oke, Ramu lah. Emang bisa kok, bisa kan? Bisa. Naikin followers. Kalau aku dari Iya kan? Iya, ketika kita memang ingin laju lebih ke atas, memang kita butuh popularitas. satu loncatan lah. Iya. Oke, cukup. Cukup ya, mungkin itu ya. Cukup ya. Mungkin kalau ada ingin sharing pengalaman bisa ini ya. Tanya-tanya bisa ya. Atau mau jadi narasumber di Nah. Bukarya Podcast? Kita masih mencari narasumber di sini. Siapakah narasumber yang Barangkali pantas? mau sharing. Mau sharing pengalaman, mau sharing info-info apa bisa kesini ya. Ya, bisa Hubungi kontak. Kita Mbak bertiga. Eka, saya ataupun Mas Maya. Pasti orang sono kenal lah sama Mas Maya. Wow, orang. Popularitasnya di atas kita ya, Mas. Mas Maya kan apa ya, aktivis kampung kan. Ngarang. Kerja bakti itu. Ngarang. Karena kalau Atika kan ke Bogor ya. Oh iya, Bogor gitu kan. Kalau aku kan jarang di kampung. Saya juga jarang di kamu. Nyopir ya. Nah, ini ya kalau ada pertanyaan bisa Iya. komen ya. Komen sama pengalaman juga bisa ya. Pengalaman, sharing pengalaman juga bisa. Kalau ingin dibahas apa bisa juga komen. Nah juga bisa ingin membahas tentang apa, semisal ini public speaking terus besok apa gitu kita ya bukannya kita bisa semua ya, tapi kita cari referensi dulu. Nah, nanti kita informasikan kayak gitu kan. Kalau kita bisa semua. Bukan kita bisa semua, kita juga belajar di sini mau ngomong juga Kita belajar. bahas kader biologis itu. Atau kader itu apa sih jenisnya? Apa ya? Kok lari? Kader biologis dan kader ideologis. Nah. Ya. Itu kan biasanya di balai sosok laki-laki itu pasti ada perempuan yang luar biasa di belakangnya. Enggak guys, harusnya di samping. Di Nggak boleh balik di belakang. sama gitu, di balik sosok laki-laki ada perempuan di wallpaper WhatsApp-nya. Oh gitu. Oke, udah ya. Tadi aku udah udah pembukaan, mungkin closing yang lain lah. Kamu? Konklusi dulu, konklusi. Iya, jadi Konklusi. Itu Ini juga Ya. bagus kalau nya itu nggak ada spasinya. Kalau ada spasinya kan Oke, jadi berdasarkan diskusi kita dan sharing-sharing pengalaman kita, tadi yang paling penting adalah yang pertama kuasai materi. Iya. Kuasai materi, kuasai audiens, jangan lupakan penampilan, dan beri kesan pertama yang baik untuk audiens ya Mas ya. Dan misal kamu udah terlanjur grogi di depan panggung, kamu bisa menjalankan tipsnya dari Bang Mai tadi. Pegang apapun yang ada di dekatmu, misal meja, mic, atau kalau ada cowok di boleh nggak pegang? jangan lah. Oh, boleh. Kalau sejenak hadap ke belakang itu muter itu juga bisa. Jadi saya Mas. Muter-muter. Yang Satu udah kali pernah muternya banget. ya. Iya, jangan berkali-kali. Itu kayak kipas. Tahan bersih. Kalau dari Mas Nailul? Kalau konklusi dari saya sih percaya diri gitu terus. Itu udah apa ya? Rangkuman dari
ya seluruhnya ya. Kita udah kayak Mario Teguh ya. Masih motivasi. Oh iya. Kerjaan itu lebih Jadi, motivasi apa orang lain. begini, ada satu kata-kata yang apa ya? Saya selalu sampaikan kepada teman-teman untuk setidaknya untuk mencoba gitu. Ya. Gimana? Ke depan dong. Ini loh, Depan. sebenarnya gini, kebanyakan orang gagal itu gagal karena kegagalan itu apa karena baru memikirkan kegagalan gitu. Kebanyakan orang gagal itu karena kegagalan itu kayak sudah mencoba. Ya. Apa hanya karena baru Memikirkan. pikiran kegagalan itu. Oh, kalau aku coba itu gagal gitu. Kan itu baru pikiran. Nah, misal gini ya, kita mau presentasi kita udah berpikir, nanti orang banyak yang ngetawain. Iya. Kita mau bertanya, kita mau menambahkan ya. Tapi kan sudah berpikir, nanti Lebih baik ini gagal saat salah. action berarti ya. Nah, itu. Berarti itu adalah kegagalan yang direncanakan. Sistematis dan struktur. Iya betul. Ya udah mikir dulu kan. Iya. Ini kegagalan yang direncanakan. Iya, berarti tanpa kita sadari seperti itu ya. Jadi lebih baik kita coba dulu entah itu hasilnya seperti apa. Ketika kita emang gagal itu ya jadikan sebagai pembelajaran. Oh Ya. ternyata ketika saya seperti ini nanti akan gagal seperti ini. Kan kita sebenarnya tidak Ya, akan benar. mengulangi hal sama seperti Kayak itu. di buku situ, experience is the best teacher. Setuju. Itu. 2000 berapa? Jadi jangan terlalu terpaku pada pikiran aneh-aneh. Kita tetap positive thinking, kita coba. Kecuali kalau mungkin yang public speakernya itu anak indigo mungkin ada gimana ya. Itu yang Itu liatin audiens orang apa itu. bukan. Iya, iya. Kok tidak ikut ketawa. Itu intervensi. Oke, selesai ya. Oke, selesai. Mungkin itu saja dari kami. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya and bye.